Gue juga salah satu orang yang dulu pernah ada di posisi capek banget antara mau ngelanjutin atau nyerah. Gue capek diposisiin sebagai pasangan yang selalu dibuat bingung sama dia yang gak mau kehilangan gue, tapi selalu menyepelekan hal-hal kecil yang bisa bikin gue sakit hati. Terus, apa gunanya takut kehilangan, tapi gak ngelindungin juga? Kadang emang orang bisa seegois itu sih. Fuck buat orang-orang yang cuman pengen ditemenin dengan embel-embel perasaan. Kayak, lo apa sih? Dan yang parahnya, jadiin anak orang buat dimanfaatin pakai haji mumpung. Kalian harusnya kasihan sama orang-orang kayak gitu. Karena mereka udah pasti kehilangan hatinya. Dan mungkin juga perasaannya. Kasihan gak sih? Sehampa apa hidup dia karena gak punya hati? Karena dia bakal ngerasain terus-terusan merasa kurang. Dan aku harap dia juga menderita karena itu. Susah buat ngerasain indahnya punya hubungan, indahnya punya pasangan. I call it easier, karena pasti mereka gampang didapetin. What do you think? Karena rasa itu, mereka tuh gak bakal ngerasa puas, dan mungkin bakal ngerasa selalu kesepian, dan gak cukup. Ya karena mereka gak punya hati. Mereka gak bisa nikmatin indahnya punya hubungan. Mereka gak akan pernah ngerasain itu. Jadi mereka juga gak mungkin lah jadi pemilih. Iya gak sih? And let me call it easier, karena itu julukan yang tepat dari gue buat dia. Gue rasa orang-orang kayak gitu, pantasnya ketemu sama orang-orang yang cuman pengen have fun, yang cuman pengen seneng-seneng. Kalau zaman sekarang tuh nyebutnya mungkin FWB kali ya, relationship with benefit. Benefitnya apa sih? Ya tergantung masing-masing dari orang itu. Yang satu benefitnya maybe karena ngerasa kosong aja, yang satu mungkin karena emang pengen ditemenin. But biasanya FWB kayak gini tuh mereka tuh menjalani hubungan, maybe bukan hubungan, I don't know. Tapi menurutku FWB itu bukan hubungan, karena gak ada kaitannya sama sekali, gak ada hubungannya sama sekali dari satu orang ke satunya lagi, which is kayak pasangan, gak kayak gitu. Karena FWB juga bisa dilakuin kalau zaman sekarang tuh orang udah punya pasangan juga punya FWB gitu. Jadi FWB itu apa? Apa menurut kalian? Dan karena hubungan FWB itu bisa dilakuin di semua kalangan, so itu udah yang paling cocok sih buat orang-orang yang gak punya hati, alias orang-orang yang gak pernah ngerasa cukup, yang gak pernah tahu value diri dia kayak gimana, dan seenaknya, dan egois juga. Dan orang-orang kayak mereka lah yang gak pantas buat dapetin pasangan yang tulus, yang benar-benar niat untuk menjalani hubungan, yang benar-benar mau serius, yang benar-benar mau diajak jalan bareng berdua gitu, atau grow up
together. Mereka gak pantas dapetin orang-orang kayak gitu. Dan yuk, gue mau ajak kalian untuk ngerenung. Buat kalian yang punya pasangan, coba renungin. Apa pasangan kalian punya red flag? Atau kalian dibikin bingung antara maju atau mundur? Jawabannya pasti dia gak mau kamu. Orang kalau serius sama pasangannya pasti dia jelas mau kemana, mau ke arah mana. Tapi kalau kamu masih dibikin bingung sama sikapnya, berarti bukan kamu orangnya. Dan yang pasti, pilihan yang tepat buat kamu sekarang adalah mundur aja. Mundur aja. Gak apa-apa. Mundur aja. Karena dengan langkah itu bisa membantu kamu untuk nggak membuang-buang waktu buat orang yang nggak pantas buat dapetin itu. Ingat, waktu kamu itu berharga. Oke? Come on guys. Lo yang paling ngerti gimana perasaan lo. Lo juga sendiri yang harus bertanggung jawab atas lo. Lo yang harus bisa nentuin baik buruknya sesuatu hal buat lo. Lo harus sadar sepenuhnya tentang apa yang ada di sekeliling lo. Jangan mau ditipu dan buang-buang waktu buat orang yang salah. Karena lo pasti rugi. Lo harus jeli sama orang-orang yang bakal lo kasih feedback. Lo harus pilih-pilih buat kasih feedback ke orang. Jangan terlalu baik di era sekarang yang apa-apa bisa dibuat, dirancang. Maybe. Dan gue bakal kasih kalian mungkin tips, dan ini bisa kalian gunain atau kalian ingat-ingat untuk kalian menjalin atau mengenal seseorang ke depannya. Oke, yang pertama, orang yang beneran sayang sama lo pasti mampu untuk ngobrolin masa depannya sama lo. Ya, kenapa enggak kan? Seperti yang gue bilang tadi, orang yang bersungguh-sungguh pengen lo buat jadi miliknya, dia pasti gak ragu untuk bahas masa depannya sama lo. Dia pasti gak mengulur-ngulur waktu. Dia pasti jelas arahnya mau kemana sama lo. Dan dia bakal terbuka buat lo. Jadi gak ada yang ditutup-tutupin dari lo. Biar lo bisa ngerti dan paham tentang mungkin mimpi dia, sebagian mimpi dia bersama lo. Yang kedua, mereka pasti ngutamain kebahagiaan lo. Mereka pasti lebih mikirin gimana caranya ngebahagiain lo, bikin lo happy, bikin lo seneng. Dan orang-orang kayak gitu juga biasanya gak egois, karena mereka tuh mengesampingkan kebahagiaannya demi kebahagiaan lo. Dan mereka pasti mau banget buat nurunin egonya buat bikin lo nyaman, dan pasti lebih ngebikin lo lebih bahagia lagi saat bersama dia dibanding sebelum sama dia. Jadi kebahagiaan lo tuh jadi double gitu loh pas lagi sama dia. Next, yang ketiga, mereka ngerasa bertanggung jawab atas perasaan lo. Jadi semua emosi lo itu mereka bertanggung jawab atas itu. Entah itu sedih, senang, happy, bete, kesel, mereka bertanggung jawab soal itu. Dan mereka tuh bersedia buat nenangin lo
atau bersedia ada buat lo saat lo butuh mereka, buat menstabilkan emosi lo, karena mereka nggak mau lo kenapa-napa gitu. Oke, yang keempat, mereka bakal lebih menghargai dan memprioritaskan lo. Which is mereka tahu ya, mereka tahu nih dan ngerti caranya menghargai lo. Mereka tahu yang namanya feedback. Mereka bakal berusaha semaksimal mungkin buat mengapresiasi apapun yang lo lakuin. Sekecil apapun itu, mereka bakal berusaha untuk menghargai mungkin juga keadaan lo juga, keberadaan lo juga di samping dia. Apapun yang lo omongin, apapun pendapat lo, itu gak akan jadi masalah buat dia. Jadi dia bakal nyiptain hubungan yang penuh dengan pemahaman tanpa kebanyakan argumen. Karena ya itu, menghargai. Soal memprioritaskan, udah pasti yang paling sayang sama lo bakal lebih memprioritaskan lo. Dari segi apapun, mereka bakal pertama banget buat ngedahuluin urusan lo atau milih lo dan sebagainya. And the last part, yang kelima nih, mereka yang mampu berkomitmen sama lo. Nah, di sini udah pasti ya, orang yang sayang sama lo pasti banget mereka mampu berkomitmen sama lo. Mereka pasti mampu buat kasih komitmen di hubungan lo sama dia. Karena itu juga kan yang jadi jembatan buat kalian, buat hubungan kalian menjadi hubungan yang lebih serius lagi. Ya kayak sebagai kunci ya kan, untuk menuju pintu pernikahan. Karena ngapa? Ya kalian orangnya, entah itu di mana, kemana. Kalau di hubungan itu udah ada komitmen, hubungan itu pasti bakal jadi lebih kuat, lebih kokoh. Yang pasti di dalamnya juga udah dipupuk rasa percaya, rasa bertanggung jawab, dan rasa setia. Kayak gitu. Kalau pasangan lo udah ngelakuin itu semua, gue jamin lo pasti gak akan ngerasa ragu atas keputusan lo milih dia. Terutama buat para perempuan-perempuan nih, yang harus lebih sadar sama yang namanya red flag. Jangan terlalu baper, karena pasti ujungnya tuh gak baik. Berikan perasaan kamu secukupnya aja, dan berhenti mengusahakan sesuatu kalau suara lu aja gak pernah didengar. Atau malah berakhir di perdebatan. Udah cukup. Biarin orang ngelakuin sesuatu buat lo, sebagai tanda kalau dia bersedia mengusahakan apapun buat lo. Dan jangan terlalu maksain untuk buka hati. Sendirian gak seserem itu kok. Lo bisa mulai dari mencintai diri lo sendiri. Dan mulai sekarang, lo harus tegas sama perasaan lo. Mau sejauh manapun, yang lo andelin tetap diri lo sendiri. Alright y'all, semoga podcast ini ngebantu kalian untuk memilih atau memutuskan sesuatu tentang perasaan kalian. Dan gue bakal balik lagi di hari Senin. Dan thank you udah mau dengerin podcast gue di ruang kita. Oke, gue Ren and see you in another podcast. Bye-bye.